Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat salah satu kerah dengan bentuk V ya. Karena ada berbagai macam variasi kerah yang berbentuk V. Nah, ini saya langsung buat ke mock up ya. Jadi nggak ke pola, nggak bikin polanya dulu, ini langsung ke mock upnya. Ya, jadi saya hanya menggunakan badan bagian atas saja ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi yang dari sini, dari titik leher ini saya masuk 2. Ini tergantung selera ya. Kalau kalian suka masuk 3 boleh. Kemudian dari titik tengah leher depan ini turun berapa juga tergantung selera kalian. Kalian mau jatuhnya bagian sini di mana. Nah, ukuran dari sini kemari, jika kalian ingin lebar kerahnya 4 cm, berarti dari sini kemari adalah 2 cm. Jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk leher belakangnya biasa saja ya. Nah, kalau tadi yang depan dimasukkan 2 cm, berarti yang belakang juga dimasukkan 2 cm ya. Nah, selanjutnya kita buat yang akan menjadi kerahnya ya. Di sini kita menggunakan serat lurus ya, jadi bukan serong. Nah, dari sini kemari ambil panjangnya adalah panjang leher depan, yaitu yang ini ya. Dari sini sampai titik ini berapa ya, ditambah dengan leher belakang, yaitu yang ini. Ini untuk panjang kerahnya dari sini kemari. Lebarnya, jika lebar depan sini 4 cm, ini kan tengah depannya, kalau dari sini 2 cm, berarti dari sini kemari adalah 4 cm. Berarti lebar kerahnya 4 cm. Jika lebar kerahnya 4 cm, berarti dari sini kemari adalah 8 cm. Jadi dikali 2 ya. Kalau lebar kerahnya 3 cm, berarti dari sini kemari adalah 6 cm. Paham ya? Kemudian dikasih V-sling ya. Jika kalian menggunakan staplek, tidak perlu full V-sling seperti ini. Cukup setengahnya saja ya. Dan hanya ukuran kerahnya tanpa kampuh. Jadi kalau ini kan V-slingnya termasuk kampuhnya. Nah, kalau menggunakan staplek, kampuhnya tidak perlu pakai staplek. Jadi ukurannya adalah dari garis ini sampai sini saja stapleknya, kemudian setengahnya. Jadi kampuh yang sini sama sini tidak menggunakan staplek. Di sini kampuhnya yang untuk leher belakang adalah 1 cm ya. Nah, untuk leher depan di sini kampuhnya kurang lebih 3 cm. Paham ya? Jadi ini disiapkan dahulu. Oh ya, untuk bagian sini kita beri V-sling ya. Sebaiknya kita beri V-sling karena ini kan sudut. Nanti akan ada guntingan sudut di sini. Ini untuk mencegah jebol ya. Karena biasanya kalau guntingan sudut itu rentan untuk jebol. Jadi V-sling itu untuk meminimalisir terjadinya jebol pada guntingan sudut ini. Sekarang kita akan menjahit ya. Sekarang kita mulai menjahit ya. Pertama-tama kita jahit dahulu badannya ya, terutama bahu. Jadi bahu depan dan belakang disatukan dan dipasang resleting ya. Ini anggap saja sudah dipasang resleting ya. Dan ini sudah dipasang V-sling ya, yang tadi seperti saya jelaskan. Ini saya menggunakan warna hitam ya, agar terlihat di kamera. Jadi kalian boleh saja pakai warna putih. Kemudian kita siapkan kerahnya seperti ini. Nah, ini
saya pasang tali kelit ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan kancing, kalian bisa pasang tali kelit seperti ini. Hanya salah satu kerahnya ya. Jadi biasanya dipasang di sisi kerah yang di sebelah tangan kanan ya. Dia pasangnya di sini ya. Jadi kalau ini kan setengahnya ya, ini setengah, ini kan titik tengah. Nah ini tali kelitnya di antara sini. Kemudian kita jahit. Oh ya, di sini saya akan ajarkan dua cara jahit ya. Yang pertama adalah ini tengah belakang ya. Jadi yang kampuh 1 cm adalah yang untuk tengah belakang. Yang 3 cm adalah untuk yang bagian tengah depan. Kita jahit dahulu yang tengah belakang. Cara pertama, kita jahit sini hanya sampai sini ya. Dimatikan di sini, kampuhnya tidak dijahit. Ya. Yang cara kedua adalah dijahit sampai kampuh ya. Setelah dijahit, bisa kita balik. Nah, ini yang sudah dijahit ya, dan sudah dibalik. Dan ini adalah yang dijahit sampai kerah ya, sampai kampuh ya. Dijahit kemudian dilipat 2 dan digosok ya. Ini digosok, udah dirapihkan gosokannya. Nah, kita akan pakai cara yang pertama dahulu ya. Nah, cara pertama ini kalian bisa bikin garis dahulu ya. Kalau tidak ada panduan radat, kalian bisa garis dahulu, yaitu ukuran kerahnya ya. Kalau kalian ukurannya 4 cm, berarti dari sini ke sini adalah 4 cm, kemudian digaris sampai sepanjang tadi ya, ukurannya berapa, leher depan ditambah leher belakang. Kemudian kita jahit seperti ini ya. Jadi ini anggap saja sudah dipasang resleting ya. Ini sudah dipasang resleting, kita langsung tumpuk seperti ini ya. Ini kita jahit dari tengah leher belakang sampai sini ya, batas ini. Jadi yang garis ini, titik ini, ujung garis kerah sampai sini ya. Jadi kampuhnya nggak ikut kejahit. Jadi ini sampai sini. Paham ya? Jadi seperti ini, sampai sini saja. Jadi di ujung sini dimatikan. Ini kampuhnya tidak kejahit ya. Terus sampai sini. Seperti ini ya. Untuk leher belakang, jika kalian terlalu kaku, ini bisa kita cekris dahulu ya, garis lehernya, kampuh lehernya kita cekris, jadi dia bisa diluruskan saat menjahit kerahnya. Seperti ini. Ini adalah cara yang pertama.
setelah ini setelah sisi ini dijahit, jahit pula sisi yang sebelahnya ya. Jadi kalau kalian yang sisi sebelah sini pakai cara yang seperti ini, berarti yang sisi satunya juga pakai cara yang sama. Tapi sekarang saya yang sisi sebelahnya saya akan gunakan cara yang kedua ya. Jadi untuk menghemat waktu, saya langsung akan gunakan cara yang kedua untuk sisi yang satunya. Ini kita jahit dahulu. Nah, ini adalah tadi yang bagian kampuhnya tidak dijahit ya. Kita jahit dulu bagian sisi belakangnya. Jadi ini adalah tengah belakang ya. Selanjutnya kita balik ya, kita kecilkan lalu kita balik. Bisa juga langsung kita gosok ya. Nah, untuk cara yang kedua, jika tadi yang pertama ini langsung kita tumpuk ya, jadi kampuhnya langsung kita tumpuk dengan kampuh leher. Nah, ini kampuh lehernya akan kita jepit ya, kita jepit dengan kerahnya. Ini leher belakangnya saya akan cekris dahulu agar dia lebih lentur ya, agar dia mudah dibentuk lurus. Jadi seperti ini ya, ini sisi luar ya, ini sisi dalam. Jadi ini kampuhnya, tadi kan saya bilang tidak dijahit ya bagian kampuh sini. Nah, ini seperti ini, kita hanya jahit satu sisi ya. Kalau tadi yang cara pertama kan langsung digabung semuanya, kali ini enggak, hanya satu sisi saja yang dijahit. Kita jahit sampai bagian tengah depan ya, sini, dari sini sampai ujung sini ya. Bagian kampuh sini tidak dijahit ya, paham ya? Jadi hanya sisi sini yang dijahit. Nah, jika kalian pada ujung sini khawatir saat mengunci kebablasan, kalian bisa manual ya. Jadi sampai ujung sini kita berhenti. Nah, dalam keadaan jarum menancap, ini kita putar, kita balik seperti ini. Nah, kemudian bisa kita kunci. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kampuhnya bisa kita rapihkan atau kita perkecil. Kemudian ini kita gunting sudut ya. Kita gunting sudut yang sini, yang bahan bajunya ya. Ini kan kerahnya, jadi bahan bajunya yang kita gunting sudut. Dari sini kita gunting sampai akhir jahitan ya. Lipas sampai sini, sampai akhir jahitan kita gunting sini. Jangan kelebihan ya, nanti hasilnya nggak bagus karena akan jebol. Sini. Kemudian ini kampuhnya bisa kita perkecil.
kita rapikan. Nah, selanjutnya baru kita akan menjepit ya. Jadi ini seperti ini. Ini semua kampuhnya kita arahkan ke dalam kerah. Seperti ini ya. Kita lipat kampuh yang belum dijahit ini seperti ini. Lipat sesuai dengan ukurannya ya. Jadi hasil jadinya, kalau ukuran kerahnya tadinya 4 cm, berarti ini harus 4 cm. Terus dilipat seperti ini dan bisa kita som ya. Jadi sampai ujung sini. Seperti ini ya. Ini kan udah digunting tadi. Nah, ini kita som. Jika kalian tidak ingin disom, kalian bisa jahit tindas di sisi depan ya. Ini jadi jahitannya pentulnya kita bisa balik ke sini. Nah, kalian bisa jahit tindas kurang lebih 2 mili sampai ujung sini ya. Nah, jadi sampai ujung yang digunting, kampuhnya nggak dijahit tindas. Jika kalian tidak suka jahit tindas di bagian kerah, tapi kalian lebih suka jahit tindasnya di pas di bawah sini atau pas di jahitan, berarti melipat di sisi dalamnya itu jangan di pas garis ya. Ini kan garis radar kerah ya, itu dilebihkan 2 mili ya, dilebihkan 2 mili agar jahitannya tidak jeblos. Jadi kalau kalian jahitnya di sini, nah ini dia jatuhnya tepat di garisnya ya. Jadi kalau kalian ingin jahitnya di ini, dilebihkan 2 mili. Paham ya? Untuk melipat ini sebaiknya dibantu gosok ya, biar lebih rapi. Jadi kampuhnya semua dimasukkan ke dalam kerah ya. Jadi kalian bantu dengan gosok dahulu agar rapi ya. Jadi seperti ini ya. Ini saya som ya. Jadi kalau kalian ingin tindas di sini juga boleh ya. Dan ingat ya, sebelum pasang kerah sudah diobras ya. Sisi bahunya itu sudah diobras dan sudah dipasang resleting. Selanjutnya kita akan jahit sisi yang sini. Oh ya, yang ini juga kita gunting sudut ya. Tadi yang jahitan pertama kita gunting sudut juga ya. Kita gunting sudut sampai ujung jahitan ya, jangan kelebihan. Selanjutnya ini kita masukkan ya, seperti ini. Sisi yang sebelah kanan atau sisi yang badan kanan ini ada di atas ya. Untuk wanita ini sisi sebelah kanan yang ada di atas. Ini boleh digosok dahulu jika ini mengganggu ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kan biasanya ada radaran yang awal ya. Ini kan siku-siku ya. Ini diabaikan saja ya.
Jadi kalau kalian yang rada dalam di rada keluar, ini akan ada di atas. Jadi kita tidak jahit di bagian sini. Jadi ini kalian atur sejatuhnya ya. Nah, selanjutnya kita akan jahit yang ini ya. Jadi ini di ini sisi yang sini yang akan kita jahit sini ya. Jadi untuk jahit yang ke atas sini ya. Jadi bukan yang garis yang awal kotak tadi ya. Karena ini kan dia miring, otomatis dia jatuhnya tidak di garis yang kotak, tapi dia akan ada di bawahnya. Jadi seperti ini ya. Dipaham ya. Selanjutnya ini kampuhnya bisa kita rapihkan ya, kita kecil, dan ini diobras. Jadi kampuh ini diobras. Nah, untuk yang tadi kampuhnya dijahit jadi satu, ini juga diobras ya. Nah, kalau yang satunya kan tidak kampuhnya masuk ke dalam, jadi ya tidak perlu diobras. Jadi yang sini yang perlu diobras. Jadi diobras seperti ini ya. Jadi kalau yang kampuhnya dijahit gabung bisa diobras seperti ini. Jadi kalian punya dua cara ya. Bisa cara pertama yaitu kampuhnya dijahit gabung. Cara kedua, satu kampuh yang dijahit kemudian dilipat dan disem atau dijahit tindas dari sisi luar. Nah, untuk yang kampuhnya dijahit gabung, nah ini bisa kalian stick ya, di stick agar dia tidak ini, jadi dia biar ketahan. Jika terlalu tebal karena ada resleting, boleh kalian som bagian sisi sini, jadi buat nahan ya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa lihat di patung ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Dan ini untuk belakangnya. Jadi bisa pakai kancing kalau kalian mau ya. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.